udah niat lama untuk berhenti, jatuh bangun, tapi akhirnya lu menjauh. Nah, proses kedua gue coba fight. Gimana tuh fightnya gimana? Fightnya dalam arti gue balik ke tempat gue lama. Oke, lu hadapin aja, karena kita lari menjauh juga nggak bakalan bisa, itu pasti ada terus. Terus gimana hasil fight lu itu, bro? Gue fight, artinya gue mau fight, ya udah, kalau gue mau hancur sekalian. Sempet gue jatuh. Terus terang aja gue sempet jatuh, tapi puji Tuhan gue nggak lama, langsung gue disadarkan kalau gue terusin ini selesai. Gue sama ceritanya dengan si 95%. Iya, teman-teman lo itu gue akan memiliki cerita yang sama seperti mereka. Gue nggak mau, bro. Gue nggak mau. Tuhan pengen gue jadi lebih spesial dibanding yang lain. Siap. Gitu. Gue nggak mau. Gue cepet sadar. Gue bangkit lagi. Gue say no to drugs. Itu sekitar 2017 akhir. 2017 akhir. Nah, pressure nggak sedikit. Pressure makin banyak bahkan. 2008 itu gue udah mulai ada hubungan dengan cewek. Nah, lu punya pacar lah. Tapi ada masa di mana ternyata ini si cewek punya hubungan lain gitu. Jadi biasa kan kalau kita dulu pressure-nya itu kalau ada yang mengecewakan, jangankan sama pacar, sama keluarga aja mengecewakan, langsung larinya ke drugs. Nah, ini waktu lu dilukai begitu sendiri, gua kup sendiri. Wah, ada pikiran itu ada. Gua nggak munafik, sugesti itu ada. Dan gua nggak mau nyalain iblis ya, tapi iblis tahu waktu, timing tahu. Gitu ya, ini anak lagi down ya. Iya. Gua mau tiup, Pak. Ada aja teman gua yang dulu datang nawarin gratis, cuy. Gratis ya? Gratis, gue cuma disuruh cariin tempat dong. Iya. Ini ada nih, asli. Putih-putih gede lagi banyak. Gratis, aduh. Pas situasi gue di mana gue udah ngeblokir tuh cewek udah. Gue mau bangkit lagi, mau move on gitu. Tiba-tiba emang itu gue nggak mau nyalain iblis, karena iblis memang sudah bersalah, ngapain disalah-salah. Kasian juga, bro. Salahin mulu. Tapi dia punya timing, dia tahu timing. Dia pinter, bro. Dia katanya dia tuh kerja 24/7. 24 kali 7. 24 jam. Dan nggak ada breaknya, nggak ada coffee time, nggak ada. Beda, kita masih banyak coffee time. Kita kebanyakan coffee time-nya daripada kerjanya. Nah, gue penasaran, akhirnya lu gimana? Lu ambil nggak barangnya? Kalau gua ambil, gua nggak akan ada di sini. Oh iya, oke. Tapi itu warnya, perangnya lama lu. Ya, sini ya. Antara ambil, kalau sebanyak itu, enak banget pas momennya nih, ambil. Cuma tempat lu udah ada. Gua gitu ngekos kan, gua ngekos sendirian. Gua bilang, bro, mau silakan, gua udah cukup, udah puas. Asik gua cuma nih, jawab, ya. Lu kayak keren ya, kayak temen lu masih gila kayak. Padahal di sini war ya, bro. Gua udah cukup puas. Sorry ya, oke. Dia balik badan, gua balik badan, tetap ada tuh. Dia balik lagi. Mau balik ya. Nyesel juga. ada lah yang kayak gitu. Ada. Tapi belakangan gua justru yang lebih nempel di dalam diri gua adalah sebuah kebanggaan. Oke, lu menang. Gua menang, men. Gua bangga, gua bisa nolak itu yang gratis bahkan di saat gua krisis. Wow. Menurut gua itu kebanggaan gua. Itu keren. Lu langsung kayak tambah ganteng di situ pasti. Lu ngaca kayak. Gua sayangnya jalanan nggak ada kaca. Jadi itu salah satu titik lah ya. Itu salah satu titik di mana gua yang tadinya membanggakan hal-hal yang gua bisa berantem,
gue bisa make. Dulu kebanggaan kita kan seperti itu, gue bisa make, gue bisa nipu orang tua, gue bisa lari dari polisi, gue bisa menggocek polisi. Itu kebanggaan kita yang dulu. Tapi sekarang pada saat itu, titik itu, gue mulai dialihkan. Kebanggaan gue mulai beralih kepada nih, gue bisa hal-hal yang benar ya, hal-hal yang baik. Gue bisa nolak yang gratis di saat krisis. Oke. Dan gue yakin Tuhan akan mempersiapkan kebanggaan lain yang akan sedang. Nah ini bagus bro, biar teman-teman yang nonton, yang lagi mungkin ada di situasi kritis juga gitu ya, lalu ada godaan juga kayak ya apa yang lu omongin nolong mereka gitu ya, nolong mereka. Nah terus bro, lu udah berapa lama clean sekarang? Itulah dari 2017. Oh itu ya, udah ya. Jadi udah 4 tahunan lah ya kira-kira ya. Jadi itu yang gue ceritain krisis cewek ini, apa yang gue ditawarin gratis itu 2018an anaknya. Jadi gue baru setahun, masih bayi banget. Gue baru setahun nggak make. Jadi kalau itu hanya karena kekuatan gue nggak akan. Itu pasti ada rencana Tuhan. Sedap. Pasti belum, nggak mungkin, karena gue udah jatuh bangun bertahun-tahun, 20 tahun lebih. Bahkan jujur ya, kadang kita ngerasa kita nggak bisa lepas. Nggak bisa. Betul ya, sampai saya yakin itu loh bro. Ya, makanya waktu orang ada bilang, lu pasti bisa lepas, kita terjemahin itu ngeledek. Makanya gue mau lanjutin, tadi gue kan fase pertama gue udah bilang gue cabut, menghindar. Fase kedua gue fight untuk ini. Fase ketiga yang menolong gue, gue berserah. Sedap. Jadi 3 poin penting nih kan. Gue berserah, karena kalau gue nggak berserah nggak mungkin bisa. Usaha-usaha yang kita buat akan membuat kita terus berada dalam lingkaran itu aja. Sehebat apapun usaha kita nggak bakal bisa keluar gitu. Oke ya bro. Jadi bro punya apa sih, semangat lah buat teman-teman yang nonton, yang sedang berjuang atau mereka punya kenalan yang sedang berjuang gitu. Bro coba kasih semangat ya, kasih masukan lah. Gimana ya, kalau semangat itu bisa dibikin. Nggak harus nunggu ya bro, nggak harus nunggu motivator, nggak harus nunggu semangat. Tapi gimana kalau yang lagi nggak semangat nih? Nah, gimana ngebuatnya? Maksud gue mau ke arahin situ nanti. Itu bisa ditumbuhkan sendiri lewat situasi yang kita hadapi, lewat perenungan kita kepada Tuhan lah. Itu udah pasti ya. Alkitab, baca Alkitab, semangat. Dan yang paling penting yang perlu kita pahami bahwa Tuhan itu nggak datang untuk orang yang bersih, gitu. Nggak datang untuk orang-orang yang gue udah hebat, gue udah keren, gue jalan, gue lurus. Kagak. Justru buat orang-orang kayak kita Tuhan datang. Dan biar kita semua tahu dan semakin semangat, hidup ini cuman ke situ arahnya, cuman ke Dia gitu. Jadi semangat itu bisa dibuat. Ya justru Tuhan itu datang buat orang-orang kayak kita ya. Jadi buat orang-orang kayak teman-teman yang hopeless, mungkin nggak hopeless juga ada yang merasa fine aja. Orang yang hopeless nggak punya pegangan. Oke bro. Terus terakhir nih, apa harapan bro buat hidup bro ke depannya, biar bro bisa bagiin ke teman-teman? Harapan saya buat hidup saya ke depan, ya saya bisa lebih maksimal lagi dalam melayani Tuhan ya. Itu aja sih. Ya, itu kayak simple dan semuanya sih. Simple. Ya ya. Jadi Broski, thank you ya. Siap. Ya, jadi senang ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Tuh, tos dulu. Sip.